Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Wa khamsatun utawi 5 orang. Ada 5 orang la yajuzu itu ora kena ora. Tidak boleh. La yajuzu itu tidak boleh opo daf'uha opo menyerahkan zakat, memberikan zakat. Ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat. Daf'uha opo menyerahkan zakat ilaihim maring khamsatun. Ilaihim maring khamsatun. Yang pertama al-ghaniyu orang kaya. Yang pertama al-ghaniyu orang kaya. Kayanya bimalin dengan harta. Orang yang kaya dengan harta, nggak punya pekerjaan tapi hartanya banyak ya. Uangnya di ATM sampai 500.000 miliar. Au kasbin atau profesi pekerjaan. Hartanya nggak ada tapi kaya dengan pekerjaan. Kaya bimalin dengan harta, au kasbin atau dengan pekerjaan. Kalau pagi jadi guru, siang jualan di pasar, malam apa? Gojek umpamanya, atau dibalik, pagi gojek, siang ngajar, malam di pasar. Tapi di sini bukan harus kaya, enggak. Yang penting dia punya melebihi dari kecukupan. Itu namanya kaya. Berarti sebaliknya seperti tadi, kalau tidak sampai pada kecukupan, itu 2 kemungkinan, bisa jadi fakir atau bisa jadi miskin. Jadi bukan harus kaya, enggak. Jadi yang pertama, kita zakat pada orang kaya itu hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Maka biar lebih aman, wis kita serahkan pada amil. Atau kita memang tahu langsung yang miskin tetangga si A, yang fakir tetangga si B umpamanya. Wis kita itu yang lebih utama, kita membagikan sendiri, langsung dibagikan. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang miskin, siapa yang fakir, wis biar aman, takut salah sasaran ya. Takut salah sasaran, kita serahkan kepada amil. Namanya bukan zakat pada masjid, tapi diserahkan pada amil. Nanti biar amil yang mengelola, biar membagikan amil nanti. Yang kedua wal abduh, yang kedua budak. Nah, ini semua budak ya. Tadi yang berhak namanya budak mukatab, budak yang dimerdekakan dengan cara membayar cicilan. Selain itu nggak boleh. Yang ketiga wa banu Hashim wa banul Muthalib. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Garis miring keturunan Nabi. Kalau zaman sekarang namanya Duriyatur Rasul, Duriyah Nabi. Nah, itu nggak boleh. Duriyah Nabi, kalau laki-laki namanya Habib ya, Habib Syekh ya, gampangnya Habib Lutfi. Atau di sini di Ngelom depan itu sebelah rumah, itu kan bin Syihab Pak. Habib terus Pak RT Pak RW itu Habib. Kalau perempuan namanya Syarifah. Beliau nggak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima sedekah. Paham ya? Menerima zakat nggak boleh, tapi boleh menerima sedekah. Kenapa? Karena zakat itu adalah kotoran harta. Selanjutnya wal kafir, dan orang kafir. Nah ini zakat tidak boleh dibagikan kepada orang kafir.
Selanjutnya wa man lan wong talzamu kang wajib. Wa man lan wong talzamu kang wajib al muzakkiya ing wong kang zakat. Apa kang wajib nafaqatuhu? Wa man lan utawi tadi ya. Wa man lan utawi wong talzamu kang wajib al muzakkiya ing wong kang zakat. Opo nafaqatuhu, opo nafkai man. Iku la yadfa'uha ilaihim, la yadfa'uh itu tidak boleh menyerahkan sapa muzakki, tidak boleh memberikan menyerahkan sapa muzakki ha ing nafaqah. Ha ing nafaqah ilaihim maring man. Ilaihim maring man bismil fuqara kalawan aran fakir. Piro-piro wong kang fakir dengan nama orang fakir. Wal masakin dan nama orang miskin. Selanjutnya yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang yang wajib kita beri nafkah. Paham ya? Wis contoh. Orang yang wajib beri nafkah itu ada 3. Yang pertama orang memberi nafkah. Orang menafkahi anaknya kalau anaknya itu belum balik. Paham ya? Jadi orang tua wajib menafkahi anaknya kalau anaknya itu belum balik. Berarti kalau anak itu sudah balik berarti sudah lepas dari tanggung orang tua. Berarti orang tua zakat pada anaknya nggak sah. Kalau memang status anaknya itu atas nama fakir atau miskin. Jadi orang tuanya merasa kasihan ternyata zakatnya pada anaknya. Loh kok bisa kasihan miskin? Anaknya belum balik umpamanya ya. Belum itu nggak sah. Bedanya kalau anaknya itu belum balik tapi menjadi amil. Hebat ya, sakti. Belum balik tapi menjadi tentara perang. Nggak apa-apa. Wis, sekarang dibalik. Anak wajib menafkahi orang tua. Pertama, orang tua itu likibarin au ajus. Orang tua itu sudah tua dan tidak bisa bekerja. Paham ya? Anak sukses. Berapa tiap bulan? 4 juta. Banyak 4 juta ya. Berapa? 2 juta banyak. Terus orang tuanya sudah tua, nggak bisa bekerja. Berarti anak wajib memberi nafkah pada orang tua. Karena wajib memberi nafkah, otomatis anak itu tidak boleh memberi zakat. Kalau terlanjur atau terpaksa, ini bu, zakat pada ibunya. Gara-gara ibunya nggak bisa bekerja dan miskin, maka itu statusnya bukan zakat, tapi dianggap nafkah. Bagaimana? Karena dia sudah memberikan pada anaknya, maka dianggap nafkah sehingga anak itu harus mengeluarkan zakat lagi. Paham ya? Kenapa? Karena anak punya kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Yes. Selanjutnya suami memberi nafkah kepada istri. Itu kan hukumnya wajib ya. Paham ya? Suami wajib menafkahi istrinya. Ternyata suatu ketika mungkin istrinya itu miskin atau fakir. Akhirnya suaminya mau zakat pada istrinya. Entah zakat harta atau mungkin zakat fitrah. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena mau tidak mau suami harus memberi nafkah. Bedanya sebaliknya. Istrinya sukses. Istrinya ghaniyah, istrinya kaya. Wa amma zaujuha fakir, sedangkan suaminya fakir atau miskin.
Maka dalam kasus ini boleh-boleh saja istri mengeluarkan zakat atau memberikan zakat kepada suaminya. Kenapa? Karena istri itu tidak punya kewajiban memberi zakat kepada suami. Paham ya? Jadi kalau yang kaya itu istrinya, suaminya pengangguran umpamanya, naudzubillah ya. Maka karena istrinya tidak wajib memberi zakat pada suami, maka umpama suatu hari istrinya mau zakat pada suaminya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena suami itu tidak wajib tanggungan istri. Itu kalau memang atas nama fakir dan miskin.